Yang ketiga, Assalamualaikum Pak Alawi. Waalaikumsalam. Alawi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Alawi. Waalaikumsalam. Pak Alawi. Waalaikumsalam. Saya Nah, kalau fikihnya anak dibuka halaman 20. Nih, halaman 20 buku fikih. Argani Halaman 20 ya. Ini ditulis Pak Alawi di sini ya. Halaman 20. Ya. Halaman 20 tentang hadas dan najis. Tentang hadas dan najis, judulnya bersuci itu menyehatkan. Bersuci, bebersih, kebersihan adalah bagian dari iman. Barang siapa yang beriman, maka wajib baginya untuk menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kamu setelah jajan, setelah maem, kalau ada sampahnya harus dibuang kemana? Ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan. Nanti kamu mendapat dosa. Ya, karena mengotori lingkungan, termasuk merusak lingkungan. Jadi kamu bisa mendapat dosa kalau kamu tidak membuang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Bersuci itu menyehatkan. Ada dua kata yang menjadi kata kunci pada pelajaran fikih kali ini. Yang pertama adalah hadas. Tulisannya seperti ini, hadas. Bacanya kayak hadas. Hadas. Apa itu hadas, Pak Alawi? Nanti kita cari tahu. Yang kedua namanya najis. Najis. Apa itu hadas? Apa itu najis? Kita nanti pelajari bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pelajaran ini dengan membaca bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka Pak Alawi halaman 20. Ada gambar-gambar lucu. Apa ini gambar-gambarnya? Yang pertama ada gambar anak mandi. Waduh, anak mandi. Wah, ini pakai sabun kayaknya. Sabunnya apa ini? Sabun Lifebuoy? Apa sabun Lifebuoy? Apa Detol? Apa sabun Detol? Apa sabun Sunsilk? Sunset. Oh, sabun Detol. Iya. Terus ada yang berwudu. Siapa yang bisa berwudu? Anak kelas 1 angkat tangan. Sudah bisa wudu. Wih, banyak ya. Saya. Kalau wudu biasanya di mana? Kalau di mana? Di tempat. Ya, bagaimana niatnya wudu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul lirafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Coba dituliskan sama-sama. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Nah, kalau sebelum wudu membaca niat tersebut namanya niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Yuk kita sekarang simak gambar kedua. Gambar kedua ada ilustrasi macam-macam najis. Najis itu barang yang tidak suci, kotor, jorok ya. Yang pertama ada gambar, kecil itu gambarnya. Gambar apa itu sebenarnya Pak Alawi? Itu sebenarnya adalah gambar anjing sama babi.
Ini najis besar, anjing sama babi. Ya, yang kedua, ini ada darah, Babi itu haram. ada pipis, terus ada muntah. Nah, itu kan najis ya, Terus ada gambar apa lagi? Ini gambar sampah ini. Waduh. Gambar sampah. Macam-macam ya sampah najis. Gambar kotoran binatang. Gambar kotoran. Kotoran juga najis ya, Kamu pernah enggak kena tai cicak? Alkohol. Pernah. Baunya enak enggak? Bangkai. Enggak enak ya? Enak. Ya. Terus yang terakhir ada najis. Ini minuman keras ini najis. Jadi kalau kamu terkena minuman keras, ya itu badan kamu najis semua. Apalagi kalau sampai diminum, berarti seluruh tubuhnya najis. Kalau sholat nggak keterima sholatnya. Waduh, gawat ya. Maka jangan sampai kamu dekat-dekat dengan minuman keras. Seperti bir bintang ini juga termasuk ya. Nah, hati-hati anak-anakku, jangan sampai kamu terpengaruh. Jangan sampai kamu terpengaruh. Sampai kamu terpengaruh. Kalau yang ini adalah gambar apa ini? Gambar masuk kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi kita membaca doa masuk kamar mandi. Doanya bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kamar mandi. Mana doanya? Coba dengarkan baik-baik. Ini doanya masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doanya. Pasti tirukan Allahumma. Ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Cocok artinya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Amin. Loh, kok ada setan-setannya Pak Alawi? Kamu tahu ceritanya enggak? Ceritanya mengerikan. Cerita misteri. Iya, ada itu. Cerita misteri ini. Coba dengarkan baik-baik. Di dalam kamar mandi ini ternyata disukai oleh setan. Iya, tempat tinggalnya setan jorok. Setan jorok ini ada dua. Yang pertama namanya setan khubusi, yang kedua namanya setan khobais. Ada dua setan di dalam kamar mandi. Satunya namanya setan khubusi, yang kedua namanya setan khobais. Kedua setan ini suka menggoda manusia kalau di dalam kamar mandi. Biasanya kalau nggak sadar ada orang nyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi, wah itu dibisiki sama setan. Nyanyi yo, jogeto di kamar mandi. Wah, siapa yang joget kalau di kamar mandi? Digoda sama setan itu. Jangan joget-joget di kamar mandi. Di kamar mandi joget-joget. Digoda setan itu. Iya, makanya. Sama setannya dibisiki. Nyanyi yo. Nyanyi, joget-joget. Nah, kalau bisa ngelihat, mengerikan rupanya. Yang satunya itu baunya gak enak. Setan baunya gak enak. Setan kubusi. Oh, baunya gak enak. Yang satunya khobais, rupanya yang mengerikan. Medeni. Jorok rupanya. Wah, kalau bisa lihat, itu ada dua setan itu di dalam kamar mandi. Jadi kamu harus hati-hati kalau di kamar mandi. Jangan lupa kalau masuk kamar mandi baca doa dulu biar setannya hilang. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Udah nggak ada setannya. Ya karena hilang ya, nggak berani kalau didoain, panas. Nah, yang terakhir kalau mau keluar dari kamar mandi itu setannya bisik begitu. Nggak usah cebok. Nggak usah cebok. Biarin aja.
Gak usah disiram. Biarin bau, gak apa-apa. Kamu pergi yo. Gitu. Siapa yang kalau pipis gak disiram? Wah, ketoro digoda sama setan ini ya. Gak usah disiram. Biarin bau. Saya suka bau. Namanya setan khubusi sama setan khobais. Makanya kalau kamu habis atau habis pipis, jangan lupa disiram. Ya, disiram yang banyak. Ben bersih, ben gak bau. Nanti kalau bau, wah setannya malah seneng joget-joget setannya. Wih, asik, bau Maren ini ya. Jangan sampai kita berdoa bersama-sama kalau sebelum masuk kamar mandi supaya kita terhindar dari setan khubusi sama setan khobais. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Nah, setan khubusi sama setan khobais ini suka sama hadas dan suka sama najis. Apa itu hadas sama najis? Kita lihat pada halaman 21 ya. Ini dipindah Pak Alawi halaman 21. Yang bagian atas, memahami hadas dan najis, itu judulnya. Dibacakan Pak Alawi, dengarkan baik-baik supaya kamu paham. Memahami hadas dan najis. Apa itu hadas dan najis? Kita baca yang pertama dulu. Yang pertama ada namanya toharoh. Tulisannya begini, taharah. Bacanya toharoh. Apa itu toharoh Pak Alawi? Toharoh itu bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Terus hadas dan najis itu apa Pak Alawi? Yang pertama, hadas adalah kondisi keadaan tidak suci. Itu namanya hadas. Kondisi badan kita, kondisi diri kita kalau tidak suci, misalkan habis ngentut, pret. Ya kan kita kan kotor ya. Waduh, habis ngentut berarti kondisi badan kita kotor, tidak suci ya. Apalagi kalau ngentutnya basin, pret. Ya, tidak suci. Atau habis bangun tidur. Buku apa? Ya, kok buku apa, Tona? Dari tadi dijelaskan Pak Alawi. Apa, anak-anak? Vicky. Halaman berapa? Halaman 21. Ya, itu ya ditaruh di atas sama Pak Alawi ya, biar kamu bisa lihat. Halaman. Pelajaran hari ini kan tema sama Vicky. Ya, nanti di bagian Pak Alawi jadwalnya lagi deh, biar kamu enggak lupa ya. Oke, kita lanjut keterangan kita. Sampai kepotong. Oke, keterangan yang kedua, kalau sudah kamu tahu hadas, ini namanya najis sekarang. Najis itu apa? Najis adalah kotoran hewan manusia atau hewan. Itu ya. Yang pertama adalah toharoh. Toharoh artinya apa? Bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Kalau hadas itu apa? Hadas adalah kondisi keadaan badan kita tidak suci. Habis melakukan sesuatu yang kotor, jadi badan kita jadi kotor. Itu namanya hadas. Yang terakhir namanya najis. Najis itu apa? Najis itu kotoran. Kotoran manusia atau hewan, sesuatu yang jorok-jorok. Itu namanya najis. Ya. Nah, coba sekarang dibacakan Pak Alawi dari keterangan yang atas ini. Simaklah baik-baik ya. Memahami hadas dan najis. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Hadas adalah kondisi keadaan tidak suci. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang melakukan ibadah. Sedangkan najis adalah kotoran manusia atau hewan. Apa itu? Iku halaman berapa? Vicky halaman 21. Selanjutnya, jika kotoran itu menempel pada badan atau pakaian, maka harus dihilangkan
karena dapat menghalangi sahnya ibadah. Nah, ditulis Pak Alawi di sini lagi wis. Fikih halaman 21. Oke, kita lanjutkan keterangan kita. Hadas sekarang keterangannya. Hadas adalah apa tadi hadas? Kondisi keadaan tidak suci. Kalau najis apa? Kotoran yang menempel pada bagian atau pakaian, maka harus dihilangkan karena dapat menghalangi sahnya ibadah. Oke, siapkan buku ma'arif kamu, buku tulis. Kita akan menulis bersama-sama keterangan rangkuman hari ini. Yuk, siapkan alat tulisnya, siapkan buku tulis ma'arifnya. Kita tulis bersama-sama keterangan hari ini. Nah, kelihatan? Oke, di bagian atasnya jangan lupa ditulis ya hari ini. Vicky. Hari Senin tanggal 11 bulan Oktober 2021. Nah, itu ya. Bagian atasnya ditulis Vicky Senin 11 Oktober 2021. Yuk ambil buku tulis kamu. Buku tulis ma'arif. Kita tulis bersama-sama keterangan rangkuman hari ini. Recording in progress. Oke, sudah ya. Belum Pak Alawi. Minggu depan di sini. Belum Pak Alawi. Iya, Nah, kalau begitu kita tunggu bersama-sama. Bagian atasnya ditulis. Kamu kenapa? Ditulis lah terlambat dulu. Aku gak punya bukunya. Buku tulis, Nak. Buku tulis apa kamu nggak punya? Tulis ini. Vicky Senin. Ya, kayak biasanya loh. Kita tulis di buku tulis. Ini. Silakan ditulis di buku Ya, tulis. Dek. Vicky ini nomor Vicky. 11 Oktober 2021. Itu ya. Vicky. Ditulis di bagian atasnya buku itu loh. Vicky Senin 11 Oktober 2021. Oke, nah kita lanjutkan nomor 1. Ini keterangan yang pertama. Yang pertama, toharoh. Nah, yang pertama tulislah toharoh. Toharoh artinya toharoh artinya bersuci, bersuci. Ditulis toharo itu artinya. Toharoh artinya bersuci. Artinya bersuci. Nah, itu yang pertama ya. Toharoh artinya bersuci.
Toharoh. T-H-O-H-A-R-O-H. Toharoh artinya Yang pertama toharo artinya bersuci saja. iya. Nanti bawahnya ada lagi. Ini kita kan menunggu teman-teman yang belum selesai juga ya. Toharoh artinya bersuci. Yang kedua, Dua. hadas. Gede. Oh. Hadas. Nah, begitu ya tulisannya. Hadas adalah Pak Alawi suaranya putus-putus. kamu perhatikan papannya dan ditulis ya. Adalah hadas adalah keadaan. Keadaan. Hadas adalah keadaan tidak suci. Keadaan tidak keadaan tidak apa? Tidak Dua cara. suci. 1, 2, terus nomor 3. G. Nomor 2 itu. G. Nomor 2. Hadas adalah keadaan tidak suci. Jadi kalau badan kita atau tubuh kita selesai melakukan perbuatan yang jorok, misalkan mengentut, pipis, ya, atau tidur. Nah, itu kan perbuatan yang jorok ya. Nah, maka kita menjadi berhadas atau keadaan kita menjadi tidak suci. Yang terakhir, najis. Najis. TS. A TS. Cek suwe-suwe nak. Nek nulis E I S. S. Najis. Najis Yo, adalah Masya Allah. Pak, suaranya putus-putus. iya ta, suaranya Pak Lawi putus-putus. Enggak apa-apa, tapi kelihatan kan papannya ya. Najis adalah kotoran. Najis adalah kotoran kotoran dan benda Tidak. Ini cepat. Tidak. Ini lo nak lakat sejarah ya bu. Tidak suci. Suci. Nah, najis adalah kotoran dan benda jorok. Tidak
Suci. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 keterangan yang kita tulis ini. Yang pertama, Najis. toharoh Baik. artinya Nah, bersuci. Udah. Yang kedua, begini Luna. hadas adalah keadaan tidak suci. Yang ketiga, najis adalah kotoran dan benda jorok. Nah, dibacakan Pak Alawi lagi. Yang pertama, toharoh artinya bersuci. Yang kedua, hadas adalah keadaan tidak suci. Yang ketiga, najis adalah kotoran dan benda jorok. Itu sudah ya. Nah, itu sudah 3 Caranya keterangan yang kita tulis putus-putus. ini. Siapa yang sudah selesai? Belum Alawi. Ditunggu ya. Ayo cepetan, cepetan. Ini di screenshot Pak Alawi juga, biar nanti kalau yang ketinggalan bisa tetap menulis. Nomor 1, toharoh artinya bersuci. Kedua, hadas adalah keadaan tidak suci. Yang ketiga, najis adalah kotoran dan benda jorok. Latifah sudah? Oh, belum. Ya sudah, ditunggu. Akbar sudah? Oh, belum. Masih serius menulis Pak Alam. Tantra sudah? Sudah Pak Alawi. Oh, sudah. Ridho sudah? Sudah. Argani sudah? Sudah. Atala sudah? Sudah. Terus Hafiz sudah? Oh ya, pinter. Habibi sudah? Masih Pak Alawi belum. Oke. Hisam sudah? Belum. Ya. Bapak Alawi. Iya, sip. Pak. Suaranya putus-putus. Oh iya, ta. Papannya kelihatan enggak? Mukanya. Kalau tulisannya kelihatan enggak? Tak kelihatan. Tulisan papannya masa enggak kelihatan? Kelihatan tulisannya. Mukanya Pak Alawi kelihatan enggak? Wes mari dah. Ya, alhamdulillah, nggak apa-apa ya, putus-putus sedikit. Yang penting kamu kelihatan tulisan papannya supaya bisa menulis. Adawiyah sudah selesai? Siva sudah selesai? Sudah, pintar. Ainun juga sudah selesai? Pintar. Alawi sudah.
Oke. Nah, ayo kita baca bersama-sama keterangan yang kita baca ini ya, yang kita tulis tadi. Bagi yang belum selesai tidak apa-apa, nanti dilanjutkan setelah Zoom. Nanti di-share Pak Alawi biar kamu masih tetap bisa menulis meskipun kamu ketinggalan. Ya. Kita baca bersama-sama yang pertama apa? 1, 2, 3. Toharo artinya bersuci. Oke. Yang kedua apa? Keadaan tidak najis adalah kotoran dan benda. Oke, sekali lagi ya dari atas ya. Apa itu toharo? Ada tidak suci. Toharo artinya apa? Artinya bersuci Pinter. Yang kedua apa? adalah keadaan tidak najis Iya, najis adalah dan jorok. kotoran dan benda jorok. Pinter. Yang pertama tadi adalah toharoh artinya bersuci, artinya maksudnya bersuci dari hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci, sedangkan najis adalah kotoran dan benda jorok. Itu dia pelajaran hari ini disudahi Pak Alawi sampai di sini. 3 poin penting yang kamu harus ketahui mengenai bersuci. Ada namanya toharoh, ada namanya hadas, ada namanya najis. Kalau toharoh artinya bersuci, kalau hadas adalah keadaan tidak suci, kalau najis adalah kotoran atau benda jorok. Ya, kata-kata kuncinya ini ya. Kalau hadas itu keadaan, kalau najis itu kotoran, kalau toharoh itu bersuci. Itu singkatnya. Kemudian anak-anak pelajaran hari ini, bagi yang ketinggalan menulisnya atau belum selesai, diselesaikan setelah Zoom, nanti di-share ke Alawi di Zoom. Jadi, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca doa wal asri bersama-sama. Ini ditutup Pak Alawi papannya, nanti di-share Pak Alawi di grup. Nah, angkat tangan kamu, mari kita membaca doa pulang bersama-sama. Doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil Sadaqallahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedua Pak Lawi.